Perkenalkan, saya Erhat Zakiatul Aini, mahasiswa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Mara Agustan Siregar, MA, dengan judul Manajemen Konflik Kemahasiswaan di UIN Sunan Kalijaga, Upaya Reformasi Manajemen Konflik Kemahasiswaan dalam kasus Pemilwa menuju UIN Sunan Kalijaga World Class University. Jurnal ini merupakan jurnal yang ditulis dalam rangka menyelesaikan konflik kemahasiswaan yang terjadi pada pemilihan mahasiswa tahun 2015 antara mahasiswa dan birokrasi universitas. Konflik itu terjadi karena ada beberapa sumber. Salah satunya yang pertama adalah peraturan SK Dirjen baru yang bertentangan dengan peraturan sebelumnya di UIN Sunan Kalijaga tentang pelaksanaan pemilihan wakil mahasiswa atau pemilwa tersebut. Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, sudah menjadi keharusan untuk memberikan fasilitas berupa pendidikan politik dan nilai-nilai demokrasi kepada mahasiswa. Demokrasi mahasiswa salah satunya terwujud dari good student governance atau tata kelola pemerintahan mahasiswa yang baik. Sistem ini dimulai dari bagaimana cara pemilihan ormawa dalam pemilwa. Apakah sudah berjalan dengan demokratis atau sebaliknya? Pendidikan semacam ini sangat penting dilakukan oleh kampus, mengingat kampus merupakan ujung tombak lembaga pendidikan yang akan mempersiapkan penerus-penerus bangsa, khususnya dalam bidang perpolitikan, yang tentunya bersifat santun. Jadi, jika mahasiswanya saja sudah buta akan perpolitikan, maka ini hal yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia sendiri. Jadi dari berbagai latar belakang yang disebutkan dan identifikasi masalah tersebut, maka fokus penelitian yang dibahas oleh Profesor Mara Agustan ini adalah bagaimana manajemen konflik kemahasiswaan dalam kasus pemilwa dan bagaimana sumber-sumber konflik dalam pemilwa. Selanjutnya akan dijelaskan pada bab pembahasan yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah poin tentang profil UIN Sunan Kalijaga. Kemudian selanjutnya adalah beberapa periode perkembangan UIN Sunan Kalijaga. Selanjutnya adalah visi misi tujuan dari UIN Sunan Kalijaga. Kemudian manajemen konflik kemahasiswaan, tahapan penyelesaian konflik sebelum pemungutan suara. Selanjutnya penyelesaian konflik pasca pemungutan suara, dan poin terakhir dari pembahasan ini adalah sumber-sumber konflik kemahasiswaan. Poin pertama, profil singkat UIN Sunan Kalijaga. Universitas ini berdiri pada tahun 1950 yang baru diresmikan pada tahun 1951. Selanjutnya adalah beberapa periode perkembangan UIN Sunan Kalijaga. Diawali dari periode rintisan pada tahun
1951 sampai 1960. Periode ini dimulai dengan penegrian Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia atau UI menjadi perguruan tinggi agama Islam PPAIN yang diatur dengan peraturan Presiden nomor 34 tahun 1950. Poin selanjutnya, Profesor Marwan Bustan menjelaskan mengenai periode-periode perkembangan UIN Sunan Kalijaga. Yang pertama adalah periode rintisan pada tahun 1951 sampai 1960. Periode ini diawali dengan cikal bakal UIN Sunan Kalijaga yang sekarang, yang merupakan Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia yang dinegrikan melalui Peraturan Presiden nomor 34 menjadi PPAIN atau Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Pada periode ini terjadi pula peleburan PPAIN yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden tadi nomor 34 dan ADIA yang didirikan berdasarkan Peraturan Penetapan Menteri Agama nomor 1 tahun 1957 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang pembentukan IAIN atau Institut Agama Islam Negeri dengan nama Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Periode selanjutnya adalah periode peletakan landasan yang terjadi pada tahun 1960 sampai dengan 1972. Periode ini cukup panjang. Periode ini ditandai dengan peresmian IAIN tadi sebelumnya pada tanggal 24 Agustus 1960. Pada periode ini terjadi pemisahan IAIN yang berada di Yogyakarta dan yang satunya berada di Jakarta. Pada periode ini juga terjadi perkembangan sarana prasarana, yaitu dipindahkannya kampus lama yang sebelumnya ada di Jalan Simanjuntak, yang sekarang menjadi gedung MAN 1 Yogyakarta, dipindahkan ke Jalan Laksda Adi Sucipto yang sekarang pusatnya. Jadi untuk sistem pendidikan pada periode ini masih bersifat bebas karena mahasiswa diberi kesempatan untuk ujian setelah mereka benar-benar siap. Adapun materi kurikulum masih mengacu pada kurikulum Timur Tengah yang berdasarkan Universitas Al-Azhar Kairo yang telah dikembangkan pada masa PPAIN, disesuaikan dengan Indonesia. Kemudian periode selanjutnya merupakan periode peletakan landasan akademik, terjadi pada tahun 1972 sampai dengan 1996. Periode ini juga merupakan periode yang cukup lama. Pada periode ini pembangunan sarana prasarana kampus dilanjutkan berkembang, meliputi pembangunan gedung baru yaitu Fakultas Dakwah, kemudian perpustakaan. Pada periode ini juga dibangun gedung pasca sarjana dan rektorat. Untuk sistem pendidikannya juga di periode ini bergeser dari sistem yang bebas pada periode sebelumnya menjadi sistem terpimpin dengan mengintroduksi sistem semester semu dan akhirnya juga sampai ke sistem kredit semester murni. Selanjutnya periode pemantapan akademik dan manajemen pada tahun 1996 sampai dengan 2001. Pada periode ini UIN Sunan Kalijaga
Kalijaga berada di kepemimpinan Profesor Dr. Atto Mulbar. Yang menonjol dari periode ini adalah upaya peningkatan mutu akademik, khususnya mutu dosen dan mutu alumni yang terus dilanjutkan. Selanjutnya, periode pengembangan kelembagaan yang terjadi pada tahun 2001 sampai 2010. Periode ini juga disebut periode transformasi karena pada periode ini terjadi peristiwa penting perkembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam tertua di tanah air. Pada periode ini, kepemimpinan berada di tangan Profesor Dr. Amin Abdullah. Dari kepemimpinan kedua, jadi Profesor Dr. Amin Abdullah ini memimpin 2 periode. Yang pertama adalah perubahannya pada transformasi, dan yang kedua ini adalah perubahan sebuah paradigma baru tentang studi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, yaitu paradigma integrasi interkoneksi yang sampai sekarang masih digunakan. Selanjutnya merupakan periode kebersamaan dan kesejahteraan yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Periode ini dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Haji Musa Asy'ari. Selanjutnya, Profesor Maragustan menjelaskan juga poin ke-9 ini mengenai manajemen konflik kemahasiswaan yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga ini. Manajemen merupakan proses merencana, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Jadi dari pengertian itu, manajemen konflik kemahasiswaan di UIN Sunan Kalijaga berarti sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian konflik antara mahasiswa, partai-partai mahasiswa, dan konflik antara mahasiswa dan pimpinan kampus untuk mencapai tujuan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjadikan Ormasuka berjalan efektif dan efisien. Konflik Ormasuka adalah ketidaksesuaian antara 2 atau lebih anggota-anggota kelompok-kelompok yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya berupa menjadi pengurus Ormasuka yang terbatas atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan tujuan, nilai, atau persepsi. Dalam teorinya, Profesor Maragustan Siregar menyebutkan beberapa teori untuk penyelesaian konflik, yaitu ada yang pertama metode stimulasi konflik digunakan untuk menimbulkan rangsangan anggota karena anggota pasif yang disebabkan oleh situasi di mana konflik terlalu rendah. Kemudian yang kedua adalah metode pengurangan. Pengurangan konflik digunakan untuk mengurangi antagonisme atau permusuhan yang ditimbulkan oleh konflik. Metode ini mengelola konflik melalui pendinginan suasana, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Kemudian yang ketiga ada metode penyelesaian konflik dengan 3 cara, yakni dominasi dan penekanan, kemudian kompromi, dan dengan pemecahan masalah integratif yang dikutip dari Faisal Rifai Zainal. Lalu bagaimanakah peneliti atau penulis menangani konflik kemahasiswaan dalam Penwilwa? Berdasarkan observasi dan wawancara,
Inilah langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti atau penulis dalam menangani konflik mahasiswaan tersebut. Yang pertama adalah jalan kompromi. Jadi pada awalnya pihak universitas dalam penyelesaian konflik dilakukan dengan cara kompromi dengan langkah-langkah: 1. Pemisahan, di mana pihak-pihak yang sedang bertikai dipisahkan sampai mereka mencapai persetujuan. Namun langkah ini ternyata tidak berhasil. Maka ditempuh dengan cara kedua, yaitu kembali ke peraturan-peraturan yang berlaku, di mana kemacetan dikembalikan pada ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan supaya menyetujui bahwa peraturan-peraturan yang memutuskan penyelesaian konflik. Aturan yang dipakai adalah SK Dirjen tahun 1741 tahun 2013. Sementara sebagian partai peserta pemilu memakai hasil KBMU. Langkah penyelesaian konflik dengan cara kompromi cukup baik sekalipun belum menyelesaikan permasalahan juga. Kemudian jalan kedua adalah jalan integratif melalui konsensus. Penyelesaian konflik dengan metode integratif secara menyeluruh dengan cara konsensus, yakni berbagai pihak yang sedang berkonflik bertemu bersama untuk mencari penyelesaian terbaik dan bukan mencari kemenangan satu pihak. Untuk mencapai konsensus ini, pihak pimpinan membentuk Panitia Persiapan Pemiluan Mahasiswa atau P3M yang beranggotakan 11 dosen dari perwakilan fakultas dengan SK Rektor nomor 75 tahun 2015. Tim ini bernama Tim Persiapan Pemilihan Umum Mahasiswa. Namun pihak mahasiswa menolak P3M ini karena tidak mengakomodasi dari perwakilan unsur mahasiswa dan partai-partai mahasiswa. Sebagai solusinya, pimpinan universitas melakukan konsensus dengan membentuk P3M Jilid 2 yang beranggotakan 11 orang dari unsur dosen dan dari 8 orang unsur mahasiswa dan 8 orang dari unsur mahasiswa dengan SK Rektor nomor 105 dengan nama Panitia Persiapan Pemilihan Mahasiswa yang dapat disingkat P3M juga. Berdasarkan SK Rektor tersebut, maka P3M membuat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat draft juknis pemiluan. Lalu dibahas berapa kali oleh internal P3M bersama pimpinan universitas dan fakultas bidang kemahasiswaan dan kerjasama, dan puncaknya melalui workshop pada hari Senin Selasa tanggal 26-27 Oktober. Kemudian hasilnya adalah bentuk konsensus berupa kompromi atau mengakomodasi berbagai masukan dari unsur mahasiswa dan dosen, sekalipun hal itu tidak sesuai dengan SK Dirjen nomor 1741 maupun KBMU nomor 1 tahun 2013. Kemudian yang kedua, langkah yang dilakukan adalah P3M membentuk perangkat pemiluan, yakni PPUMU, PPUMF, dan tim Panwaslu dan tim arbitrase. Untuk membentuk perangkat pemiluan, P3M membuat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuka pendaftaran perangkat pemiluan, yakni calon PPUMU, PPUMF, Panwaslu, dan tim arbitrase secara terbuka melalui web Win Sunan Kalijaga dengan kriteria sesuai juknis pemiluan. Yang kedua adalah para pendaftar dikumpulkan sesuai perangkat pemiluan yang dipilih.
untuk menentukan struktur dan mengisi personalianya melalui mekanisme musyawarah mufakat dan atau sistem voting. Dan yang ketiga, mengusulkan ke rektor atau ke dekan sesuai tingkatannya untuk menerbitkan SK berdasarkan hasil observasi. Dalam penentuan struktur perangkat pemiluan terjadi dinamika luar biasa, bahkan konflik di kalangan mahasiswa, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEBI. Sumber konfliknya adalah pihak pimpinan universitas dan fakultas ingin anggota panitia ini menampung polarisasi gender, partai-partai mahasiswa, dan latar belakang organisasi. Dan juga ada keseimbangan dalam pengisian personaliannya antara partai-partai mahasiswa dan gender. Dan hal itu ditolak mahasiswa karena musyawarah mufakat deadlock, maka ditempuh dengan cara voting. Selanjutnya adalah penyelesaian konflik pasca pemungutan suara dalam pemiluan. Jadi peneliti dan atau penulis ini juga menyelesaikan konflik pasca pemungutan suara dalam pemiluan. Berdasarkan hasil observasi dan interview rangkuman dari beberapa sumber, serta dikuatkan dengan data dokumentasi oleh peneliti bahwa ternyata terjadi konflik antara partai-partai mahasiswa. Puncak konflik itu adalah pengaduan mahasiswa kepada Ombudsman dengan nomor 0024 yaitu menerima laporan secara terpisah masing-masing dari seorang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu UIN Sunan Kalijaga. Di permasalahan ini sampai kepada Ombudsman tidak sesuai dengan SK, bahwasanya penyelesaiannya persoalan pada tim arbitrase. Sumber konflik manajemen kemahasiswaan yang terjadi dari penelitian yang dilakukan oleh Profesor Maragustam Siregar antara lain dijelaskan. Yang pertama adalah sebagaimana disebutkan bahwasanya sumber konflik sebelum pemungutan suara adalah aturan yang digunakan itu berbeda. Mahasiswa memegang aturan KBMU, sementara pihak universitas berpedoman kepada SK Dirjen tahun 2013. Namun hal tersebut terselesaikan dengan keluarnya SK Rektor nomor 204 tahun 2016 tentang juknis pemilihan pengurus Ormasuka. Yang kedua adalah perbedaan tujuan dalam melaksanakan pemiluan. Perbedaan tujuan ini dibarengi dengan perbedaan dalam sikap, nilai, dan persepsi terhadap pemiluan. Sebenarnya tujuan pemiluan sebagaimana disebutkan dalam SK Rektor adalah untuk memilih pengurus Ormasuka berdasarkan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan tingkat universitas, fakultas, dan jurusan, terwujudnya keberlangsungan kepengurusan Ormasuka, dan terciptanya iklim akademis dan budaya demokrasi sesuai dengan visi, misi, tujuan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun kenyataannya tujuan para pengurus partai-partai mahasiswa itu adalah bagaimana memenangkan partainya dengan segala cara tanpa mengindahkan rambu-rambu juknis pemiluan. Iklim akademis dan budaya demokrasi serta visi misi dan tujuan UIN Sunan Kalijaga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rebutan dan persaingan dalam hal yang terbatas seperti perebutan mayoritas partai tertentu dalam keanggotaan dan jabatan dalam struktur PMUMU
PMUMF. Sumber konflik keempat adalah penafsiran yang berbeda antara juknis pemilu, khususnya dalam juknis pemungutan suara. Dalam bab 12 dikatakan bahwa pemungutan suara diselenggarakan di tiap-tiap TPS dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing peserta pemilu. PPUMU dan PPUMF menafsirkannya tidak boleh ada orang lain kecuali panitia dan saksi-saksi dari masing-masing peserta pemilu. Dengan kata lain, pemungutan suara dilaksanakan secara tertutup. Berbeda dengan penafsiran sebagian mahasiswa bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka dan siapa saja dapat menyaksikan secara sukarela. Hanya yang wajib menyaksikan ialah saksi-saksi dari masing-masing peserta pemilu. Seperti halnya pemungutan suara dalam pemilu nasional, hal itu dapat dilihat dalam surat ombudsman kepada rektor dengan penafsiran berbeda. Peserta pemilu kemudian berdebat, dan dari perdebatan yang sempit itu lahirlah hubungan yang tidak baik. Lalu timbul konflik antara peserta pemilu. Hal ini juga dapat dilihat dari surat ombudsman seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian sumber permasalahan selanjutnya adalah penundaan dan dalam pemungutan suara dari waktu yang sesungguhnya. Sebagaimana yang tertera dalam jadwal bahwa pemungutan suara dimulai pukul 8 pada kala itu sampai dengan pukul 14. Menurut salah satu pelapor, pemungutan suara baru dimulai pada pukul 11 WIB. Jadi terlambat kurang lebih 3 jam. Jadi dari berbagai pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama, manajemen konflik kemahasiswaan diklarifikasi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah pra-pemungutan suara dan pasca pemungutan suara. Cara ditempuh mengatasi konflik pemungutan suara, pra-pemungutan suara dalam pemilu adalah 1. Jalan kompromi dengan langkah-langkah pemisahan dan kembali ke peraturan yang berlaku. Dan jalan yang kedua adalah jalan integratif melalui konsensus. Sedangkan manajemen konflik pasca pemungutan suara dilakukan dengan cara 1. Pemisahan, 2. Kembali ke peraturan yang berlaku sesuai SK Rektor nomor 204.2 tahun 2015. Dan yang ketiga, metode pengurangan konflik melalui pendinginan suasana. Pendinginan suasana dilalui dengan cara 1. Membentuk tim pencari fakta atau fakta yang terdiri dari para dosen muda. Kemudian yang kedua adalah terus-menerus mengulur-ngulur waktu sambil menunggu jawaban dari tim mencari fakta. Dan ketiga adalah melantik pengurus Ormasuka setelah situasi kondusif dengan catatan jika tim mencari fakta menemukan pelanggaran, maka kepengurusan Ormasuka dibekukan demi hukum. Hasil yang kedua adalah berbagai sumber konflik kemahasiswaan yang terjadi dalam pemilu tahun 2015 ini adalah satu perbedaan aturan yang dipakai oleh mahasiswa, yakni peraturan KBMI, sedangkan yang dipakai oleh Queen Sunan Kalijaga adalah SK Dirjen. 2. Perbedaan tujuan dari peserta pemilu dan dalam pelaksanaan pemilu. Kemudian yang ketiga adalah rebutan dan persaingan dalam hal yang terbatas, yakni dalam keanggotaan dan jabatan dalam struktur PPUMF dan PPUMU yang mengakibatkan terjadi tirani mayoritas oleh partai tertentu.
Ini kemudian yang keempat sumbernya adalah penafsiran yang berbeda atau juknis pemilwa, khususnya dalam teknis pemungutan suara, apakah dilakukan secara terbuka atau tertutup. Dan sumber yang kelima adalah penundaan dalam pemungutan suara dari waktu yang sesungguhnya, yang seharusnya dimulai pukul 8, tapi nyatanya dimulai terlambat 3 jam dari seharusnya. Demikian presentasi saya dari jurnal yang dituliskan atau diteliti oleh Profesor Dr. Maro Gustavo Siregar berjudul Manajemen Konflik Mahasiswa Kemahasiswaan di UIN Sunan Kalijaga, upaya reformasi manajemen kemahasiswaan dalam kasus pemilwa menuju UIN Sunan Kalijaga World Class University. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.